Anda tahu nggak kalau bos-bos Anda itu, pimpinan Anda itu, para owner itu juga sekolah, tahu? Sekolah dan lebih keras daripada Anda demi membangun kebiasaan baru. Nah, Anda juga diajak sekolah supaya apa? Organisasinya punya kebiasaan baru, pola baru, pribadi baru, dan juga nilai-nilai yang baru. Setuju? Jadi nggak bisa dikerjain sendiri, semuanya harus belajar bareng. Sepakat ya? Maka dari itu abis ini ya kita dulu yang berubah, baru timnya berubah. Nah, abang mbak sekalian, manusia itu terbentuk hidupnya karena di otaknya punya pola, punya data. Punya pola, punya data. Selama ini kita belum maksimal ngelola tim, mungkin karena data-data di kepala kita belum ada. Selama ini kita tahu tim ini ngeselin, tim ini jengkelin, mungkin karena kita tiap hari ngeliat muka dia, iya kan? Sehingga begitu ada tim baru masuk atau timnya dilukir, kan mungkin nggak? Setiap cabang ditukar-tukar timnya, mungkin nggak? Mungkin. Nanti kalau pola pikir kita nggak dirubah, cabangmu dimasukin tim baru, mukamu udah gini, paling ngono neh, turun neh, males neh, gitu. Karena data-data masa lalu dipakai buat masa kini. Paham ya? Jadi data itu bisa membuat kita bertumbuh, tapi bisa membuat kita tidak bertumbuh juga. Maka dari itu pintar-pintarlah kelola apa yang ada di pikiran. Jelas? Kelas? Kelas? Oke. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Oke, kelas. Nah, kita tuh perlu tahu itu. Kenapa bebek belur ada? Mau kemana sih bebek belur? Apa hal-hal yang diyakini itu penting tahu. Kenapa? Karena itu data. Nek datanya nggak ada kan ditanya, kamu kok males? Ada karyawan, kamu kok males? Kerjaan tidur ngorok ngiler lagi gitu kan? 3 gitu kan? Ngorok ngiler, terus. Nah, saat dia melakukan itu, Anda mau ngomong apa? Anda mau perintah gitu kan? Alah mas, awak dewe loh, bodoh-bodoh karyawan gitu kan kalimatnya nanti kan? Ya kan harus bawa semangat. Ini bukan semangatnya bebek belur, kan Anda harus bilang itu. Gimana itu bisa terjadi kalau Anda nggak ngerti semangatnya bebek belur itu kayak gimana? Nah nanti abis ini Anda harus tahu, pahami betul semangatnya. Nggak ngerti, tanya. Pikiran kita, perasaan kita. Kalau temanmu karyawan bilang, mas, supervisor gitu. Kira-kira kalimat supervisor itu adalah lingkaran apa? Lingkaran pengaruh. Yang membuat kata asuh itu bikin kita sakit hati atau enggak itu tergantung kendali kita, karena yang mengendalikan perasaan, pikiran itu kita. Betul? Jadi yang harus Anda lakukan apa? Fokus pada lingkaran kendali. Mungkin dia butuh contoh, contohin dulu kata bersih itu kayak gimana. Wastafel disebut bersih itu kalau apa? Saya tanya, wastafel gini. Kamar mandi disebut bersih jika emang dibersihkan pasti bersih. Nah ini yang bikin anak buahmu itu nggak bersihin kamar mandi. Karena Pak udah disikat, udah Pak, ya udah. Karena kata bersih adalah disikat. Padahal disikat belum tentu bersih. Coba gini. Ganteng, kata ganteng sama dengan mandi. Apakah setiap habis mandi pasti ganteng? Betul. Ada syarat lain. Mandi bersih, harum. Rambut, mulut, badan harum. Oke? Setelah itu berpakaian yang rapi, rambutnya klimis, baru ganteng. Betul ya? Tolong Pak dibeliin obat Pak yang 70 ribuan itu Pak, sama kuasnya Pak, biar dibersihin sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Paham? Kelas? Kelas? Anda senang nggak kalau kamar mandinya bersih? Senang? Andanya senang? Apalagi customernya. Ada loh tipe customer itu yang pertama kali datang itu bukan ngecek makanan ke kamar mandi loh. Betul? Nah itu dia. Makanya semangat itu harus dijaga ya. Paham ya? Nah maka kalau belum selesai, Anda yang harus menyelesaikannya, lingkar kontrolnya. Paham? 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Setelah ini Anda akan banyak belajar tentang semangatnya bebek belur. Nanti siang Anda akan belajar kepemimpinan lagi. Besok Anda akan belajar cara memimpinnya. Jadi hari ini belajar kepemimpinan, besok cara memimpinnya, termasuk checklist tadi. Baru ngerti toh? Cara memastikan kamar mandi bersih itu kayak gimana? Baru ngerti kan tadi kan? Cara nyontohinnya gimana, betul? Ya bukan karena Anda bodoh, bukan. Karena Anda belum pernah diajarin dan belum belajar, itu aja jawabannya. Ya kan? Jadi apa aja coba sebutkan? Kamar mandi disebut bersih jika 1, ruangannya tidak berbau. 2,
Tidak ada noda di mana? Di apa nah? Klosetnya. 3. Tidak ada lumut di mananya? Di lantainya. 4. Tidak ada sawang. Di mana sawang? Di atapnya. Gitu. Bisa dipahami? Kalau bisa katakan ya. Ya, oke. Seru hari ini? Siapa yang belajar banyak hari ini? Angkat tangan katakan saya. Siapa yang jadi semangat? Angkat tangan katakan saya.